State University di Amerika Serikat. Terus Bu Disa sendiri juga memiliki expertise di statistical analysis, population research, system dynamic, discrete event simulation, dan nantinya juga setelah Ibu selesai belajar di sana, tentunya juga akan mengajar kita nih Bu. Terima kasih, Mas. Baik Bu, mungkin walaupun tadi Ibu kan udah spill-spill bagaimana kisah Ibu sebelum mendapatkan beasiswa dan bahkan waktu Mm. struggle-strugglenya lagi studi di Amerika, mungkin ada satu dua pertanyaan ringan Bu. Mungkin pertanyaan yang pertama, kira-kira tadi pagi Ibu sarapannya apa ya, Bu? Apakah masih tahu tempe dengan teh manis hangat atau udah lupa nih Bu rasa tahu tempe Bu? Sarapannya apa ya? Sarapannya sebenarnya udah kayak menyesuaikan sih. Sarapan di sini yang seadanya. Karena kebetulan saya kan tinggal di Raleigh. Raleigh ini ibu kotanya North Carolina. Di sini kebetulan memang sudah ada beberapa toko Asian market ya. Tapi nggak ada tempe, nggak ada tempe iya sih. Nggak ada tempe, ada tahu, nggak ada petis, nggak ada pecel, nggak ada beberapa bahan pokok makanan Indonesia lah. Jadi ya makanannya tadi pagi, hmm, kebanyakan sih ala-ala Amerika gitu sih. Maksudnya kayak sosis. Jadi bener-bener ya mungkin itu yang sering di ini ya. Tapi memang kebanyakan proses food ya. Tapi ini agak sedikit gak sehat ya. Itu yang paling simpel, paling praktis. Bahkan anak-anak saya udah terbiasa sarapan sereal. Wah, Jadi kayak gitu. Maksudnya itu yang paling praktis soalnya. Karena kalau misalkan masak masakan Indonesia kan bener-bener butuh waktu kan. Iya Bu, benar. iya benar Bu, Ya benar Bu. agak kepikiran apalagi bahan-bahan kayak misalkan petis gak ada, terus pecel pun juga nggak ada. Jadi kalau misalkan lagi pengen pecel itu nanti jauh-jauh hari lihat dulu siapa yang mau pulang ke Indonesia. Nanti nitip. Kalau misalnya shipment di sini tuh mahal banget kan. Jadi harus nunggu anak yang mau pulang ke Indonesia baru balik karena lebih murah via pesawat ketimbang masih shipment gitu. Melalui ekspedisi itu mahal banget. Jadi mending nunggu anak yang mau pulang, baru nanti nitip semuanya sih ada daftar-daftar yang mau dibawa. Tapi kalau misalkan beda di sini tuh jangan dianggap satu daerah, maksudnya satu kota di Amerika itu sama semua. Jadi beda, benar-benar beda. Jadi kalau misalnya nanti kalian mau lanjut di mana California ya, California itu banyak banget orang Asia, Indonesia juga banyak banget di New York, Boston dan pokoknya itu kota-kota gede itu pasti banyak orang Indonesia dan pasti lebih mudah mendapatkan bahan-bahan makanan Wow. Indonesia. Nah kebetulan di Raleigh nggak ada restoran Indonesia, jadi paling dekat mungkin yang sekitar Atlanta atau di mana ya di Baltimore ya. Itu pun jauh sih, sekitar 7 jam lah, 5 jam 7 jam dari sini. Jadi ya nggak benar-benar nggak ada ini. Meskipun ada beberapa komunitas orang Indonesia di sini ya, tapi nggak banyak juga. Kadang kalau misalnya mau pengen makanan Indonesia ya kebetulan ada yang punya catering, tapi itu nggak sering catering Indonesia. Jadi ya inilah perjuangan sendiri sih untuk mendapatkan makanan Indonesia. Indonesia. Apalagi kalau di kota-kota yang sedikit orang Indonesianya. Kalau banyak orang Indonesianya santai sih pasti banyak bahan-bahan tersedia. Kalau Bu Evi itu di Texas ya. Bu Evi itu di Ah, Texas A&M di College Station dan di situ dekat Houston banyak banget toko Asianya bahkan toko Asianya gede. Jadi ya untuk bahan Indonesianya tersedia semua sih masih bahkan kayak tersedia. kluwek gitu ya kalau mau bikin rawon itu ada. Kalau di sini nggak ada. Baik Bu, jadi mungkin teman-teman sebelum mulai memilih eh, rencana studinya udah mulai bisa diriset nih kota-kota mana yang masih banyak bahan bahan-bahan Indonesia kalau misalnya nggak bisa ninggalin tahu dan tempe. Tapi kalau Iya bisa deh. mungkin bisa bebas aja. Mungkin bisa Betul nggak bikin tuh? sendiri ya. Bawa Iya raginya tuh, Bu. dari Indonesia. Betul tuh. Oke, mungkin Bu Disa ini
kita izin mulai masuk ke pertanyaan teknis yang agak serius gitu, boleh nggak, Bu? Iya, boleh, boleh. Feel free to reach out and ask. Siap. Nah, tadi kan sebenarnya Ibu udah cerita-cerita tentang beasiswanya, tapi mungkin mau izin konfirmasi, berarti tadi buat tipe beasiswanya itu Hmm, apa, Bu? Terus kira-kira lembaga penyelenggara beasiswanya itu siapa dan itu bukanya setiap kapan gitu? Oke, jadi ini sebenarnya pengetahuannya sebatas pengetahuan saya ya. Nanti kalau misalkan pasti kalian inilah canggih dalam hal searching informasi. Nah, kalau selama ini yang saya tahu biasanya beasiswa yang ke Amerika itu ada beasiswa Fulbright. Beasiswa Fulbright ini kalian pasti udah pernah ada yang sudah pernah research atau dengar kalau beasiswa ini kan berasal dari pemerintah Amerika ya. Ini kerjasama antara pemerintah Amerika dengan negara-negara di dunia, salah satunya di Indonesia. Jadi udah ada kerjasama MOU, agreement gitu, terutama untuk pendanaannya juga. Nah, kebetulan kalau kerjasama dengan Indonesia ini pemerintah Amerika memberikan dana sebesar mungkin 100% kalau nggak salah dengar. Sekitar ya 100% karena saya sendiri pun meskipun saya dosen di Indonesia, waktu itu sebelum sebelum keberangkatan sebelum angkatan saya itu ada Fulbright Dikti namanya. Fulbright Dikti ini beasiswa Fulbright dengan kerjasama Fulbright dengan Kemendikti dan biasanya peruntukannya untuk dosen-dosen. Nah, kebetulan waktu saya berangkat, angkatan saya itu pandemi kan, masuk pandemi, jadi kalau nggak salah udah nggak ada istilahnya Dikti itu kayak nyetop funding untuk kerjasama dengan Fulbright. Jadi full pembiayaan funding saya itu berasal, angkatan saya itu berasal, termasuk saya juga, itu berasal dari pemerintah Amerika. Nah, kalau untuk syaratnya ini agak sedikit beda. Nanti bisa dilihat di websitenya Fulbright karena mungkin ada ini ya update untuk terutama untuk pendaftaran program yang master ataupun yang doktoral. Dan biasanya sih kalau nggak salah ingat saya itu dulu pernah lihat mungkin salah satu syaratnya itu ya pasti TOEFL ya, TOEFL IPT atau IELTS. Mau IPT kalau untuk pendaftaran boleh IPT. IPT kalau nggak salah sekitar doktoral 575, tapi kalau yang master ini lebih kecil kok. Saya lupa atau sekitar 550 mungkin ya. Cukup dengan IPT. Karena saya dulu daftar yang waktu disuruh sama Bu Evi untuk mencoba itu ya. Itu kan saya belum punya sebenarnya udah punya IELTS, tapi udah kadaluarsa. Terus saya belum pernah mencoba IPT. Yang ada dan belum ada, maksudnya nggak ada bekal ya, maksudnya nggak ada form apa namanya, saya nggak punya bekal untuk yang ini sertifikasi bahasa Inggris, sehingga waktu itu keburu untuk mendaftar, ya udah akhirnya saya coba yang IPT, bermodal IPT aja sih, IPT terus habis itu bikin esai-esai gitu sesuai dengan uh, permintaannya Fulbright, tinggal kumpulin aja, disubmit, nanti nanti ada informasi kalau misalnya lolos. Kalau lolos biasanya nanti akan ada step pertama itu adalah step interview. Berarti kalau udah masuk ke step interview itu udah lolos administrasi itu. Nah, em, nah sebelum berlanjut ke situ, maksudnya sebelum berlanjut ke tahapan-tahapan dari Fulbright sendiri, itu ini terkait beasiswa. Selain Fulbright ada yang kedua itu beasiswa LPDP kan. Nah, kayaknya LPDP ini lebih ini ya, lebih banyak chance-nya. Kayaknya banyak banget mahasiswa Indonesia yang studi lanjut di Amerika kan. Dan itu dibiayai oleh LPDP. Jadi saya rasa sih peluangnya pun juga besar untuk mendaftar melalui beasiswa LPDP. Nah, kayaknya sih LPDP punya ini sendiri. eh Ya kayak esainya itu kan mungkin ada essay soal nasionalisme atau gimana saya kurang tahu sih, tapi kayaknya ada seperti itu ya. Pokoknya di semua dicek ya, semua requirement tuh dicek, persyaratannya itu nanti harus dipenuhi semuanya. Intinya gini, kalau saya sih pikirnya gini, kalau misalnya kita nggak pernah coba ya kita nggak akan pernah tahu hasilnya kan. Jadi nggak usah melihat
wah ini bahasa Inggris saya kurang, bahasa Inggris ini kurang, terus saya belum nyiapin ini ya. Kalau misalnya kayak gitu, mikirnya kayak gitu ya, ya kalian nggak akan apa ya, nggak akan pernah mencoba sih. Kalau saya sih langsung oke, coba ini. Ya udah, saya belum punya ini nih IBT atau IELTS. Ya udah saya pakai yang bisa, misalkan IPT. Ya udah, coba aja IPT-nya. Nanti itu yang dikirimkan. Nah, kalau yang Fulbright nih, ya kalau LPDP mohon maaf juga ya karena saya nggak punya pengalaman di LPDP dan saya belum pernah mendaftar di LPDP juga. Eh, jadi yang saya tahu sih saya pertama kali daftar beasiswa ke luar negeri cuma Fulbright aja sih. Alhamdulillah langsung masuk juga. Dan di Fulbright itu jangan minder soal misalkan oh, kemampuan bahasa Inggris saya itu kurang kayak gitu. Nggak usah, nanti sama Fulbright itu akan dibiayain untuk kursus bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan udah lulus, misalnya setelah tahapan wawancara lulus, nanti udah ada persiapan ini kelengkapan dokumen atau berkas untuk mendaftar ke universitas di Amerika. Jadi kalau misalkan Wow. kita kurang di bahasa Inggris, nanti masuk daftar yang perlu dilesin. Jadi ada les bahasa Inggris, ada les GRE. Kalau nggak salah, waktu itu saya juga termasuk yang beruntung, berhubung bahasa Inggris saya juga pas-pasan ya. Jadi saya termasuk yang beruntung untuk mendapatkan kursus ini, kursus bahasa Inggris di Kaplan, termasuk yang GRE. Kalau misalkan bahasa Inggrisnya udah advance banget, itu biasanya nggak dapat kesempatan itu. Jadi ya memang yang diberikan kesempatan untuk kelas bahasa Inggris ini yang misalkan IBT-nya itu kurang dikit atau kurang banget, tapi nggak boleh yang terlalu kecil ya, karena nanti ketika setelah lulus interview itu nanti jadi gini, saya apa namanya? Saya jelasin dari awal ya tahapannya. Jadi setelah lolos administrasi kan ada tahapan interview. Kemudian setelah lolos interview nanti sama Fulbright Aminef ini akan mereka akan memberikan kesempatan untuk semua peserta yang lolos interview ini untuk tes bahasa Inggris, tes IPT sama tes GRE. Ini beneran official GRE sama IBT. Mereka akan biayain itu. Tes pertama ini istilahnya, tes pertama karena Fulbright mau melihat bagaimana kemampuan bahasa Inggris si peserta yang lolos tahapan ini. Nah, tes pertama ini nanti dicek ya. Setelah tes pertama kan keluar hasilnya nih. IBT-nya berapa, GR-nya berapa. Nah, kalau IBT kalau nggak salah ingat itu saya pernah dengar, tapi ini saya nggak tahu ya validnya karena kan nggak ada informasi bahwa IBT di bawah ini tuh ini, tapi dapat cerita-cerita aja sih. Waktu angkatan saya itu ada misalkan yang IBT di bawah 60 itu udah langsung di terminate. Jadi at least IBT kalian tuh ketika tes pertama itu udah di atas 70-an lah. 75 ke atas lah. 78 atau berapa. Nggak harus 80 atau 90. Yang penting di atas 75 lah. Nah, itu biar bisa masih ada kesempatan untuk dilesin. Masih bisa lanjut ke tahapan berikutnya. Nah, jadi dari tes pertama ini, hasil tes pertama dilihat. Kalau misalkan di bawah 75 atau di bawah 60 lah, paling ekstrim itu udah langsung di-terminate. Nah, kalau yang masih yang udah di atas 70-an, itu masih bertahan. Dan nanti dicek, kira-kira kalau ABT-nya masih belum nyampe 90-an, itu baru dilesin. Les bahasa Inggris sekaligus ini les bahasa Inggris sama ini apa GRE. Sebenarnya GRE ini nggak wajib ya, apalagi karena masa pandemi. Tapi saya nggak tahu ya karena ini pas pandeminya udah mau berakhir, sepertinya banyak kampus-kampus yang mulai mewajibkan GRE lagi. Jadi pas saat pandemi itu GRE opsional. Bahkan ada yang udah waive. Banyak sekali kampus-kampus di Amerika ini meng-waive GRE, jadi nggak pakai GRE. Nah, setelah itu les ini kalau nggak salah waktu itu saya karena masa pandemi ya, jadi lesnya online.
kalau nggak masa pandemi pasti offline. Katanya sih yang sebelum angkatan saya itu sekitar 1 bulan atau berapa bulan ya. Pokoknya cukup lama lah. Di lesin di Jakarta. Dan semuanya itu dibiayain oleh Fulbright. Nah, Oh, nanti kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya langsung aja ya. Biar ya nggak terlalu boleh Bu. jauh misalkan ini. Nanti juga bakal ada sesi Q&A kok. Aman. Oh, oke, oke. Ya. Nah, terus yang bahasa setelah les, baru nanti ini ditesin lagi sama Fulbright. Dikasih kesempatan tes yang kedua. Kemudian kalau misalkan tes kedua ini, maksudnya ini tes kedua ini kan setelah Oh, dilesin ya. udah. Kalau misalkan tes kedua ini belum mencapai hasil yang diinginkan, dikasih lagi kesempatannya sampai 3 kali. Jadi tes kedua, tes ketiga, tes keempat. Ini totalnya masih dibiayain oleh Fulbright. Nah, kalau misalkan sampai tes keempat ya maksudnya, itu masih belum mencapai hasil yang diinginkan, yang ditargetkan, itu nanti ya boleh tes lagi sih, tapi biaya sendiri. Jadi Fulbright itu cuma ngasih kesempatan masih dibiayain, itu hanya 3 kali aja setelah dilesin. Itu. Nah, itu sepaket ya, tes bahasa Inggris yang IBT sama GRE. Jadi boleh sih kalian misalkan mau mau maksudnya nggak puas nih dengan hasilnya, pengen 100, boleh aja tapi dengan biaya sendiri. Daftaran kampus Amerika itu kan rata-rata ini ya, nomor 15 11 Januari. Jadi kalau mau submit berkas jangan sampai melebihi 15 Desember atau 15 Januari. Tiap kampus beda-beda, tapi pasti kalau di Amerika memang punya kayak serentak tanggalnya itu 15 Desember atau 15 Januari. Jadi ya pokoknya submit sebelum tanggal itu. Nah, ada satu ini benefit lagi yang didapat dari, jadi selain tes IBT sama GRE ya, kalau misalnya udah selesai tahapan GRE sama IBT-nya udah nggak bermasalah lah, istilahnya sudah terpenuhi, nanti tahapan berikutnya adalah mentoring Oh, essay. Ini enak banget, ini benar-benar sangat membantu banget, karena kalau misalkan studi di Amerika kan butuh essay-nya itu ada 2, studi objektif sama satu lagi personal statement. Itu kan mirip-mirip kan, tapi ternyata ada bedanya. Nah, itu kita dikasih mentor. Benar-benar ada mentor, ada tutor. Tutornya siapa? Tutornya itu dari alumni Fulbright. Alumni Fulbright, Fulbrighter sebelumnya ya. Orang-orang Indonesia, alumni Fulbright Indonesia, yang bidangnya mirip-mirip. Misalkan bahkan bisa satu departemen juga, satu bidang keilmuan juga. Itu nanti kita dibantu esai yang udah kita siapin, itu nanti akan direview sama mentor ini. Dicek nih, bahkan sampai tata bahasa Inggrisnya, sampai konten esensi dari study objective sama personal statement ini dicek, benar-benar dicek, baru nanti setelah confirm ini siap untuk di-submit, sudah beres. Maksudnya ya ini benar-benar tahapan yang sangat kritis juga sih, karena essay ini juga menjadi salah satu penilaian di kampus kan. Jadi ini yang menurut saya itu sangat membantu, karena sebelumnya saya nggak terlalu kirain, kan hampir mirip-mirip ya. Ternyata beda, akhirnya banyak sekali revisinya, harus diganti ini. Nah, kebetulan waktu itu saya dapat mentor ini namanya Pak Dedi dari Universitas Parahyangan. Beliaunya tuh Fulbrighter, lulusan ASI di UIUC ya, Urbana Champaign. Jadi beliau itu sangat membantu, ya istilahnya berkontribusi buat saya sih untuk mereview bagaimana essay yang baik untuk mendaftar di kampus Amerika. Nah, jadi itu ada bahasa Inggris yang IBT, kemudian GRE, terus 2 essay.
study objective sama personal statement. Udah, setelah direview, setelah confirm ini essay-nya udah layak untuk dikirim, baru biasanya udah mendekati ini masa-masa udah mendekati ini ya, deadline submission ke kampus aplikasinya ini udah di-apply. Nanti Fulbright ini punya, jadi Fulbright yang ada di Indonesia ini namanya Aminef. Nah, nanti pihak Aminef ini akan membantu menyalurkan, maksudnya bukan membantu menyalurkan, maksudnya jadi gini, di Amerika sendiri ini punya bukan apa ya istilahnya itu kayak komisioner Fulbright yang mengurus semua Fulbrighter di dunia, dan ini biasanya di Amerika, di New York, namanya IIE, namanya kalau nggak salah Institute of International Education, IIE. Jadi IIE ini komisioner Fulbright yang ada di sini yang membantu semua Fulbrighter di dunia, termasuk di Indonesia. Jadi kayak Aminef nanti ini memberikan berkas calon-calon Fulbrighter ini dikirim ke IIE. Nah, nanti IIE ini punya PIC, setiap calon peserta Fulbrighter ini ya, setiap istilahnya apa ya, masih dalam tahapan ini nanti akan di assign advisor, IIE advisor. Jadi nanti IIE advisor ini akan membantu mensubmit aplikasi pendaftaran di kampus Amerika. Nah, itu udah ini banget sih, udah di luar kontrol kita. Jadi yang Fulbrighter itu juga maksudnya udah lepas tangan, kita nggak tahu, itu terserah IIE advisornya yang mengurus. Kita nanti tinggal menunggu sekitar 1 bulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan sampai akhirnya dapat LOA atau Letter of Acceptance ya. Jadi nanti biasanya pengumumannya itu sekitar bulan Februari, Maret, April lah. Terakhir April, karena April itu biasanya batas untuk konfirmasi bahwa kita itu mau memilih kampus ini. Itu deadline dari kampusnya. Dan jadi masa-masa yang sangat ini masa-masa galau sih bagi anak calon Fulbright ini, karena antara mendapatkan LOA sama enggak. Karena gini, ada pengalaman teman Fulbright yang dulunya pernah mencoba Fulbright sebelumnya. Jadi sebelumnya dia udah lolos semuanya nih, IBT semuanya udah lolos, tapi maksudnya bukan lolos di tingkat kampus ya, tapi lolos persyaratan minimum. Jadi IBT-nya udah bagus, GR-nya udah bagus, essay-nya juga udah bagus, udah submit untuk layak untuk submit. Tapi ternyata LOE-nya nggak dapat LOE sama sekali. Akhirnya dia nggak bisa berangkat. Jadi ini lumayan galau banget buat anak Fulbright, karena gini, meskipun syarat-syaratnya ini terpenuhi, tapi kalau kalian nggak dapat satupun LOE, kalian nggak bisa berangkat. Jadi seakan-akan gini, meskipun kita udah melalui hampir 1 tahun di tahapan, jadi kayak gini, kita itu officially jadi Fulbrighter kalau sudah menginjakkan kaki di Amerika. Intinya gitu. Itu baru official jadi Fulbrighter ya. Tapi kalau misalkan sebelum berangkat, itu kita istilahnya masih bingung, ketar-ketir lah istilahnya. Karena kita bisa jadi nggak berangkat nih, meskipun semua persyaratan itu sudah terpenuhi, tapi ternyata nggak ada LOE sama sekali, ya nggak bisa berangkat juga. Jadi kuncinya itu, persyaratan udah terpenuhi, harus dapat LOE. At least 1 LOE dari 1 kampus saja udah bisa berangkat. Nah, di sini enaknya, IIE advisor ini akan membantu kita mendaftar ke kampus ini dengan kalau nggak salah ada 5, ini tergantung programnya ya. Kalau master kalau nggak salah dikasih kesempatan 3 atau 4 gitu loh. 4 kampus untuk mendaftar di 4 kampus. Saya lupa 3 atau 4 kampus, tapi kalau yang doktoral tuh 5 kampus. Jadi dikasih kesempatan untuk mendaftar di 5 kampus kalau yang doktoral. Nah, nanti harus ada prioritasnya, kira-kira kampus mana yang paling ini Dream University, terus
yang paling ya istilahnya medium, yang ini di tengah-tengah lah, sama yang safe, yang paling safe lah, yang itu yang urutan ketiga yang terakhir lah. Jadi harus ada prioritasnya dari yang pertama sampai yang terakhir. Karena nanti kita dapat LOE itu sesuai dengan prioritas itu. Misalkan gini, saya apply 5 kampus, 5-5-nya dapat LOE, diterima semua. Maka saya harus memilih yang prioritas pertama. Udah di keep, nggak bisa ganti gini. Tapi kalau misalkan seandainya keterima kampus, misalkan dapat LOE dari urutan yang kampus urutan ketiga sama kelima, ya pasti yang ketiga yang harus dipilih. Gitu. Nah, di sisi lain, IIE Advisor itu memberikan kesempatan buat kita untuk mendaftar sendiri ke kampus lain selain dari daftar 5 kampus ini ya. Namanya, istilahnya ini, namanya ini, direct, apa sih, direct application, DA. Jadi DA namanya nih, direct application. Jadi kita bisa mendaftar kampus keinginan, maksudnya di luar daftar IIE. Terserah ini, tapi biayanya sendiri. Kalau tadi kan yang 5 atau 3 atau 5 ini kan udah dibiayain sama IIE ini sepenuhnya. Nah, kalau yang DA ini kita memilih sendiri dan kita apply sendiri dan kita biaya sendiri juga. Nggak ada batasannya sih mau mendaftar berapa kampus di via DA ini. Mau 10 nggak apa-apa, tapi ya dipikirin juga ya, maksudnya biaya paling nggak daftar ke kampus, satu kampus itu kan sekitar paling murah itu mungkin $70 lah. Rata-rata itu $90-100. Jadi kalau misalkan 10 ya 10 kali $100 lah, bisa dibayangin lah. Ya terserah, ini boleh sebanyak apapun, tergantung budget kalian. Nah, ini bisa nyoba DA. Ini buat jaga-jaga kalau misalkan kalian nggak percaya diri di pilihan 5 kampus yang via IIE ini ada yang nggak lolos, maksudnya nggak lolos sama sekali. Jadi kalau misalkan pilihan dari IIE ini nggak lolos sama sekali dan kalian masih punya DA, ada kesempatan DA dan itu dapat apa namanya LOE, berarti kalian masih bisa berangkat. Tapi kalau misalkan pilihan DA ini keterima, kemudian yang IIE ini keterima juga, maka kalian nggak bisa memilih yang DA. Jadi perjanjiannya itu udah harus milih yang IIE ini. Gitu. Kalau mau yang DA, saya sempat daftar kalau nggak salah 3 kampus sih yang via DA ini. Karena saya takut kalau misalkan nggak keterima, ini kan paling nggak kan ada jaga-jaga nih. Kampus DA-nya ini keterima. Ternyata lolos waktu itu. Waktu itu saya dapat yang dari Penn State. Tapi karena pilihan Penn State saya itu ada di DA, sementara kampus yang NC State ini ada di pilihan IIE, maka saya harus merelakan yang Penn State. Karena saya harus ambil yang IIE ini. Gitu. Jadi ya, perlu dipikirin sih strategi dan triknya dalam memilih kampus yang ada di daftar IIE sama yang di DA. Karena waktu itu saya nggak kepikiran kalau saya tuh bisa masuk ke Penn State. Ternyata ketika di DA lolos, dapat LOE. Dan itu pertama kali LOE yang saya dapatkan. NC State aja LOE-nya baru nanti-nanti, masih beberapa bulan kemudian. Kan seneng banget nih, dengan harapan mungkin yang lain nggak ada yang keterima nih. Ternyata ada yang keterima, saya dapat 2 LOE di yang daftar IE juga, di satunya lagi di Arkansas. Jadi ya akhirnya harus milih yang dari IIE. Jadi ini harus dipikirin juga sih, nggak ngasal juga mau milih kampus yang ada di daftar IIE itu. Nah, setelah dapat LOE, ini biasanya sekitar bulan April ya. Udah fix nih, keputusannya ada di kampus ini misalkan. Nanti kan dibantu semua, nanti setelah ya kalau ada, ini lumayan sibuk nih, mulai dari bulan April, Mei sampai sebelum berangkat. Berangkatnya itu kalau biasanya bulan awal Agustus. Jadi berapa ini? Sekitar 3 bulanan lah ya. Mei, Juni, Juli, Agustus ya, hampir 3-4 bulan. Itu benar-benar sibuk banget. Bukan berarti kita langsung lega bahwa dapat LOE habis itu kita enak-enakan, enggak. Benar-benar sibuk karena kita mempersiapkan ini keberangkatan. Jadi kita harus ngurus
jadi kalau misalnya udah dapat LOE, terus udah konfirmasi ke kampusnya ya, ini saya milih di kampus ini, maka nanti akan ada beberapa ini apa namanya ya, istilahnya kayak kalau kalian habis apa sih daftar ulang lah, daftar ulang di kampus itu udah banyak banget nih yang harus diurus, apalagi kalau jarak jauh gitu kan. Nah, di sisi lain kita juga harus mempersiapkan keberangkatan, aktivitas keberangkatan dari Fulbright. Jadi Fulbright Aminef itu biasanya nanti akan ada beberapa kegiatan ya, kayak orientasi lah, orientasi keberangkatan. Itu banyak banget. Bahkan nanti kita ada kesempatan untuk bisa berangkat duluan ke Amerika. Waktu tahun saya nggak ada karena pandemi, jadi via online. Waktu sebelum saya berangkat, ini saya dapat kesempatan untuk training semacam workshop 1 bulan di University of Arkansas. Tapi ini sayangnya online ya. Jadi saya tetap aja sih ikutin. Jadi kayak ada training setiap harinya selama 1 bulan dengan di University Arkansas. Ini nanti kita bertemu semua Fulbrighters sedunia. Jadi memang Fulbright ini benefitnya itu networkingnya sih. Networkingnya memang saya benar-benar luar biasa. Jadi bisa kenal semua Fulbrighter di dunia. Nah, ini kesempatannya juga sih kalau misalkan beruntung mendapatkan training 1 bulan di kampus lain sebelum keberangkatan yang sebenarnya, itu benar-benar inilah apa namanya? Ya seneng lah dapat pengalaman seperti itu dan benar-benar beruntung juga bisa ketemu semua Fulbrighter di seluruh dunia. Nah, itu waktu angkatan saya itu cuma sebulan doang. Dan itu online. Jadi saya nggak bisa offline di Arkansas sana. Jadi dari Surabaya ini saya ngikutin trainingnya. Ya meskipun inilah, ya nggak apa-apa lah. Maksudnya ya memang gimana lagi kondisinya seperti itu. Nah setelah 1 tahun setelah angkatan saya itu baru bisa offline. Jadi mereka punya kesempatan langsung datang ke University of Arkansas. Biasanya ada 3 kampus yang sering jadi penyelenggara training ini di Arkansas, terus di Syracuse, di New York ya, New York State maksudnya bukan di kota New York. Terus mana lagi ya? Ada lagi saya lupa sih pokoknya ada beberapa lah. Jadi kalian nanti bisa ada kesempatan untuk ini training di salah satu kampus itu worth it banget. Bahkan dengar-dengar ini ada yang barusan datang juga kan anak Fulbright itu malah dapat kesempatan selama 6 bulan apa 3 bulan gitu loh. Jadi 6 bulan 6 bulan sebelum semester kuliah dimulai itu dia udah berangkat udah jalan ke sini. Biasanya kalau 6 bulan ini mereka kayak di training bahasa terutama. Kalau yang ada juga yang 3 bulan. Jadi lumayan sih bisa mendapatkan pengalaman tinggal di Amerika di kota lain itu selama 3 bulan 6 bulan ini. Kalau yang pengalaman saya itu di Arkansas itu 1 bulan dan itu trainingnya lebih ke apa ya, ke adaptasi di Amerika sih. Jadi kayak dikasih informasi stereotyping di Amerika itu seperti apa, terus tipikalnya seperti orang-orangnya seperti apa, culture-nya seperti apa. Jadi biar nggak shock gitu ya. Soalnya sering kalau misalkan orang-orang yang seperti saya yang nggak pernah misalkan belajar di luar negeri, habis itu langsung belajar di luar negeri, apalagi di Amerika, kan pasti udah culture-nya udah inilah kerasa. Dan apalagi kalau misalnya mau ke Amerika, mungkin nggak, pasti bayangannya akan berbeda, ya kan? Nah itu makanya dikasih tahu bahwa banyak sekali stereotyping tentang Amerika. Ya kalau misalnya kita lihat di film-film lah Hollywood gitu kan, ternyata pas sampai sini loh kok gini, pasti kaget semua nih. Nah itu udah nanti akan terasa sendiri, oh iya ya. Nah tapi ini karena saya punya pengalaman training itu, jadi kayak saya kan, oh iya ya ini kayaknya yang dijelasin yang pas di training, jadi nggak terlalu shock-shock banget gitu. Itu sih, jadi bener-bener apa ya, padat banget kegiatannya setelah dapat LOE sampai nanti keberangkatan. Jadi benar-benar ya bisa inilah. Nanti belum lagi kesempatan ini setelah sampai di Amerika,
biasanya nanti tahun berikutnya itu nanti kita punya bukan punya ya, tapi Fulbright ini banyak banget agenda kegiatannya di sini. Ada banyak workshop apapun yang ada di sini yang ditawarkan untuk Fulbrighter. Nah, saya alhamdulillah tahun lalu ya dapat pengalaman tuh workshop gitu di Boston. Dan itu dibiayain semua selama hampir seminggu sih. Ya mungkin sekitar 5 harian lah di Boston. Itu dibiayain semua, mulai dari hotelnya, tidur di hotel bintang 5, dan dapat kesempatan untuk bertemu sama CEO-CEO startup. Dan waktu itu memang kebetulan topiknya tentang healthcare system. Memang temanya beda-beda sih ini workshopnya, jadi bisa pilih. Dan kotanya beda-beda. Nah, saya pilih yang di Boston, ternyata lolos. Itu pun juga di ini nggak setiap orang yang daftar itu bisa lolos ya. Jadi hanya yang ini terpilih beberapa lah. Dan waktu itu ada yang dari Indonesia cuma bertiga yang di Boston. Saya, teman saya lainnya juga ada 2 orang lain dari Indonesia. Sementara yang teman Fulbright dari Indonesia ada juga yang mengikuti workshop ini di kota lain, di Atlanta atau yang lain. Jadi terserah kita bisa pilih yang mana sesuai dengan bidang kita. Gitu. Jadi banyak banyak banget sih kegiatan-kegiatan yang ditawarin sama Fulbright setelah kita nyampe di Amerika. Dan masih seputar ya inilah menjalin networking. Jadi banyak kenalan. Itu sedikit cerita ya. Ya mungkin banyak cerita ya tentang Fulbright. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Baik Bu. Oh ya, tes apa terdengar? Oh ya, Dengar, dengar. baik Bu. Berarti tadi dari Fulbright itu fase persiapan sampai berangkat ke Amerikanya tuh udah panjang banget ya Bu ya. Mulai dari Iya. administrasi, interview, persiapan les, sampai dengan akhirnya kita dikasih advisor untuk bantuin kita daftar di universitas di Amerika Hmm. ya. Mungkin saya ada pertanyaan Bu. Kan tadi Hmm. Fulbright memfasilitasi secara lengkap eh, persiapan sebelum studinya, studi kayak mulai dari les sampai dikasih advisor. Kalau tapi Mentoring ya. dikasih mentor. Tapi kalau tadi Ibu bilang kita setelah jadi Fulbrighter itu kalau sudah menginjakan kaki di Amerika. Jadi kalau misalnya dari Fulbright itu setelah kita studi, Hmm. eh, fasilitas yang dikasih oleh Fulbright itu saat studi itu kira-kira apa ya Bu? Kayak mungkin dari sisi pendanaan atau dari sisi bantuan untuk menjalani studinya gitu. Ada nggak ya Bu dari Fulbright? Ini maksudnya masih setelah studi, selesai Saat studi. saat studi di Amerika Oh, saat di studi. ya, ya. Oke, jadi ini agak tricky sih. Apa namanya, Fulbright itu ngasih funding kalau yang buat S2 itu kan pasti full ya, fully funded kan sampai 2 tahun. Kalau yang Oh, S3 itu 3 tahun, padahal program saya itu kalau di engineering rata-rata 5 tahun. Jadi kalau misalkan biasanya nanti ini keluar di pertanyaan interview tahapan Fulbright pas awal, ditanyain. Nanti kalian kan biasanya gini nanyanya. Ini kan banyak udah tahu ya kalau Fulbright kita fundingnya cuma 3 tahun. Terus kamu udah mikir nggak 2 tahunnya itu gimana? Tentunya dalam bahasa Inggris juga kan interviewnya. Jadi ya saya bilang kalau misalkan nanti 2 tahun saya ini rencananya akan cari ini funding dari kampus melalui research assistantship atau teaching assistantship. Nah, tapi biasanya yang assistantship ini kebanyakan diperuntukkan untuk S3. Kalau S2, kalau S2 menurut saya nggak mungkin lah lebih dari 2 tahun kan. Kalian harus selesai dalam waktu 2 tahun. Bahkan mungkin kurang dari itu juga bisa. Dan jadi nggak ada masalah sih kalau untuk funding ya, funding ke kampusnya ya. Eh, Kalau internship itu ada banyak kesempatan. Jadi kalau misalnya pas S2, misalnya belajar studi lanjut S2 gitu, itu bisa ikut internship. Kalau S3 saya rasa mungkin bisa, tapi eh,
tergantung juga sih, karena S3 ini benar-benar sibuk riset ya, jadi ya agak susah kalau mau ikut internship. Biasanya yang suka ikut internship ini orang-orang anak-anak S2 yang di master. Jadi gunakan kesempatan saat kuliah di sini itu untuk internship, karena banyak sekali banyak sekali tawaran-tawaran internship. Nah, itu tergantung profesor juga sih. Jadi kalau misalnya kalian di S2, kemudian kalian dekat dengan profesor, bisa tanya lebih tentang bagaimana sih internship di sana dan kesempatannya bagaimana, itu banyak banget. Dan ikut-ikut mungkin buat anak S2 juga bisa kayak ikut menjadi anggota research grant gitu. Meskipun job desk-nya nggak terlalu banyak sih. Jadi job desk-nya mungkin ya hanya menganalisis data doang, membantu mengolah data, nggak sampai menganalisis. Karena itu kan pasti research grant lebih diperuntukkan ke anak S3. Jadi banyak banget sih untuk peluang-peluang itu. Tapi kalau mau bekerja nggak bisa. Bekerjanya hanya bisa di Nah, kampus. Jadi part-time-nya ya di kampus. Misalkan jaga library. Bisa itu. Jadi kalau misalkan part-time-nya itu pokoknya cari pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam kampus. Itu diperbolehkan karena itu terkait visa. Di sini itu ada Amerika ini punya 2 visa, student visa. Yang pertama F1 sama J1. Untuk Fulbrighter itu hanya dapat visa J1, nggak mungkin dapat F1. Kalau LPDP saya kurang tahu, dulunya LPDP ini banyak yang F1, tapi yang katanya dengar-dengar ini perlu dicek lagi ya. Dengar-dengar yang barusan datang ini udah dikasih pilihan J1, nggak boleh F1 lagi. Karena J1 visa itu harus kembali ke Indonesia selama 2 tahun, nggak boleh balik ke Amerika. Jadi ada kayak persyaratan untuk J1 tuh setelah selesai studi harus kembali lagi ke home country-nya selama 2 tahun. 2 tahun ini nggak boleh balik sama sekali ke Amerika. Tapi setelah 2 tahun boleh balik ke Amerika gitu. Ini untuk J1 visa. Kalau F1 ini kesempatannya untuk bekerja di Amerika sangat besar. Jadi kalau misalkan biasanya nih anak-anak F1 visa itu dia setelah selesai kuliah dia akan mencari pekerjaan di sini. Dan ada kesempatan kayak semacam namanya itu OPT. Ini OPT saya lupa kepanjangannya itu training apa. Kalau nggak saya mirip kayak kesempatan jadi kayak magang bekerja. Jadi kalau misalnya udah 1 tahun untuk anak engineering ini lebih lama nih OPT-nya atau trainingnya setelah selesai kuliah dikasih kesempatan untuk bekerja di sini selama 3 tahun maksimum. Asalkan ada maksudnya ada ternyata perusahaannya suka nih sama anak ini, maka ada perpanjangan sampai 3 tahun. Biasanya at least trainingnya atau magangnya ini sampai pertama dikasih 1 tahun doang. Kalau bagus akan dilanjutkan sampai 3 tahun. Sampai tahun ketiga maksudnya. Nah, biasanya nih di anak-anak F1 itu ini saya cerita umum ya, F1 visa holder ini kan bisa dari seluruh negara ya. Nggak hanya Indonesia, bisa dari seluruh negara, baik itu dari China, terus dari India atau yang lain. Peluang dari anak F1 visa holder ini dia setelah lulus kemudian cari bekerja gitu ya selama 1 tahun, kemudian nanti bisa diperpanjang sampai maksimum 3 tahun. Nah, setelah itu mereka udah mencapai kayak 5 tahun persyaratan tinggal di Amerika untuk mendapatkan green card itu. Kalau green card itu kan udah istilahnya banyak benefit, hampir mirip kayak citizen, tapi itu kayak sebagai tiket untuk bisa jadi residen di Amerika gitu. Itu buat yang anak visa F1. Kalau J1 visa holder nggak bisa. Itu harus pulang. Jadi itu Oke, sih. oh, Kalau Fulbright ini. Ya, baik Bu, terima kasih buat penjelasannya tadi, khususnya buat perbedaannya tadi ada J1, terus ada F1 untuk visa-visanya ya Bu. Terus ini Bu, jadi kan kalau tadi kan kita fokusnya ke PTN beasiswa. Nah, kembali lagi ke topik kita juga kan ada 2 nih, ada beasiswa dan ada riset nih Bu. Tadi Ibu sebenarnya juga sempat menyinggung sedikit masalah riset tentang yang tadi S3, yang bisa dapat pendanaan untuk S3. Benar ya Bu tadi Bu? Nah, itu bisa lebih diceritain nggak Bu? Kira-kira skema risetnya dan pendanaannya itu bagaimana dan
Tapi kok topiknya sendiri itu dibebaskan kah atau bagaimana? Oke, jadi tentang research funding ya. Ini saya cerita mulai dari yang S2 ya. Kesempatan riset untuk S2 ini bergantung ke profesor ya. Atau kadang ada yang mungkin S2-nya ini programnya course based doang, nggak ada research-nya. Jadi ya kalau course based aja ya cuma kuliah doang, nggak ada tesis atau ada yang seperti itu. Nah, kalau misalkan pakai riset itu ya mungkin nanti akan ada pendanaan sendiri dari profesor. Tapi ini nggak wajib karena beda profesor beda rule juga kan. Jadi beda-beda nggak bisa dipukul rata untuk semua kampus di Amerika. Bahkan untuk jurusan aja bisa jadi beda. Jurusan dalam satu kampus tuh beda-beda. Jadi tergantung keputusan profesornya mau ngasih funding lebih untuk yang anak S2 ini atau enggak. Nah, kalau untuk S3 itu pasti memang harus cari research funding karena setelah tahun ketiga kan udah berakhir. Fulbright juga nggak ngasih kesempatan lagi, udah nggak ngasih biaya apa funding lagi. Jadi harus benar-benar udah full dari funding yang lain seperti research assistantship itu. Nah, sebenarnya ini beda-beda ya, karena ini juga nggak tahapan untuk mendapatkan research funding dan melakukan research ini beda-beda tiap kampus, tiap jurusan. Meskipun misalkan gini, bahkan untuk jurusan ASI di kampus A dan kampus B itu bisa jadi berbeda ini. Nah, kalau saya sendiri pribadi pengalaman saya, sebenarnya saya ketika mendaftar kampus sini itu saya nggak terutama di NC State ya, di NCSU ini saya belum mencari profesor. Jadi sebenarnya saya sudah menghubungi seorang profesor, tapi katanya full. Dan kebetulan profesor itu sebagai direktur ini graduate programnya. Jadi ya eh, apa namanya saya nggak bisa menganggap bahwa beliau ini sebagai profesor saya waktu itu. Jadi hanya sebatas karena beliaunya sendiri udah full, nggak punya istilahnya nggak punya funding. Ya udah, tapi kebetulan saya diterima di kampus ini. Jadi tanpa ada profesor sama sekali. Bahkan sampai tahun tahun pertama, tahun kedua saya full ini benar-benar fokus ke course. Jadi saya cuma ambil course aja karena sebenarnya saya mau mencari profesor di bidang energi energi modeling gitu loh, apa sustainability. Nah, kebetulan di ISI NCSU waktu itu belum ada profesor yang fokusnya di bidang itu. Adanya lebih ke healthcare atau yang lain, sistem analytics yang lain, tapi belum ada yang benar-benar fokus ke energi. Nah, sampai tahun pertama, tahun kedua saya fokus ke course aja. Baru tahun ketiga saya mulai mencari dan kebetulan ada profesor yang baru datang, yang baru join ke ISI dan itu bidangnya tentang energy sustainability. Ya udah akhirnya saya apply ke profesor itu. Saya reach out ke bapaknya, habis itu cari tahu maksudnya research interestnya itu kayak gimana. Terus habis itu setelah beberapa kali diskusi sama beliaunya, saya mutusin, saya mau ini nih jadi mahasiswa kamu. Saya mau ini apa eh, bisa nggak sebagai mahasiswa ini bimbingan di bawahmu? Ya udah, beliaunya setuju, oke, baru mulai riset. Jadi sebenarnya officially saya baru baru mulai riset ini barusan aja. Karena sebelum-sebelumnya full ke ini course, mengambil course dan memang ada ini ya, ada tantangan sebenarnya untuk mengambil S3 ini bukan berarti menakut-nakutin ya. Tantangan eh, ya kalian inilah ya apa namanya bukan menakut-nakutin kalian untuk biar nggak S3 di Amerika. Sebenarnya tantangannya itu adalah kalau S3 di sini itu terutama di ISE, ini tipikalnya pasti ada qualifying exams. Nggak hanya ISE sebenarnya, hampir semua jurusan engineering itu ada qualifying exam. Qualifying exam ini di apa ya kayak semacam ujian kualifikasi untuk calon doktoral. Biasanya diadakan di 2 tahun pertama kuliah.
Kalau misalkan, jadi mulai tahun pertama udah, jadi ujiannya itu dites pertama kali di tahun pertama ya. Nanti kalau misalnya nggak lulus, dikasih kesempatan kedua di tahun kedua. Nah, kalau nggak lulus, terminate di DO. Ini yang bikin ketar-ketir anak S3 yang kuliah di sini, di Amerika, terutama di engineering, terutama di ISI juga. Karena kalau saya lihat hampir semua departemen ISI di Amerika itu punya qualifying exams, dan itu dilakukan di 2 tahun pertama. Jadi benar-benar struggling di sini, karena ini kayak semacam, apa ya, jadi kayak kita itu belum officially jadi PhD student di kampus ini, kalau belum lulus qualifying exam. Karena banyak cerita juga yang gagal di qualifying exam. Kalau udah tes 2 kali dan itu nggak lulus, maka udah di DO, benar-benar di DO, di Depak keluar. Jadi benar-benar harus, gimana caranya harus lulus qualifying exam ini, baru kita bisa memulai riset dan sebagainya. Itu sih. Ini yang jadi ya, kalau saya sendiri itu kayak seakan-akan ya jadi inilah tantangan. Kalau mau ini lebih ekstrim ya. Tantangan lah, karena kalau misalkan nggak lulus ini kan udah, wah ini pasti alamat ke DO ini. Itu benar-benar, apa ya, stres banget. Dan menurut saya sih tantangan terbesar itu ketika di tahun-tahun pertama ini, qualifying exam ini buat anak doktoral. Baru nanti setelah qualifying exam bisa dilalui, itu udah lumayan lega lah, karena bisa fokus ke riset. Nah, sebelum itu udah yang paling inilah, pengalaman dari yang sudah selesai S3 yang di sini itu juga bilang bahwa tahun pertama, tahun kedua ini memang benar-benar struggling. Jadi wajar. Stres-stresnya itu ada di situ. Baru nanti kalau udah selesai baru nanti inilah lebih ini. Ya itu ini sih sekilas tentang S3. Kalau S2 nggak ada ya, nggak ada qualifying exam. Jadi murni kalian mengambil kelas, kemudian tesis ya, kalau kalian ambil riset. Ada nih anak ini alumni ETS juga, TITS yang barusan datang, dia Fulbright juga, namanya Troy. Dia angkatan 2011. Lanjut S2 di sini. Barusan datang semester ini. Ya, inilah. Saya sih senang banget ya kalau misalnya banyak anak ITS yang ke sini, karena kan kayak biar ada inilah banyak, apa namanya, environment. Ya setahu saya itu yang banyak banget itu kan pasti dari UI, UGM, itulah yang paling banyak. Yang ITS ini kan jarang terdengar lah, cuma dikit. Jadi ya seneng banget kalau misalnya ada anak mahasiswa ITS, apalagi TI ini yang banyak ke Amerika, seneng banget. Nah, kebetulan di sini yang di NC State, mahasiswa Indonesianya itu sekitar 15 orang, 13 orang totalnya. Mahasiswa Indonesia ini, 13 orang, dan alhamdulillah ya, 4 diantaranya itu lulusan ITS. Oh. Jadi ketemunya dari pas di sini, oh ini lulusan ITS, wah seneng banget nih. Jadi ada temen. Tapi seneng sih, maksudnya ya kita nggak bermaksud membeda-bedakan, tapi ya memang nanti kerasa lah suasananya. Pokoknya setiap kali ada mahasiswa Indonesia ke sini tuh kayak ya seneng lah, karena kan semakin memperbanyak komunitas Indonesia di sini kan lebih baik ya. Cuma ya bayangin cuma 15 orang setiap tahunnya, dan itu biasanya kalau mau nambah pun juga nggak terlalu banyak banget. Bahkan nanti kalau udah ada yang lulus kan malah berkurang kan orang-orangnya. Itu kayak gimana gitu loh. Maksudnya apalagi kalau ada yang baru datang dari Indonesia tuh seneng. Karena di NC State ini nggak terlalu banyak anak Indonesianya. Tapi kalau di California, di New York tuh pasti banyak banget. Banyak banget, bisa puluhan. Bahkan mungkin bisa ratusan. Ya ini sekedar motivasi aja ya. Kalau misalkan di sini, kalau di NC State ini S2-nya itu banyak dari negara India. Banyak banget, hampir 90% mahasiswa master di sini itu dari India. Nah, kalau saya lihat perjuangan mereka itu juga sangat keras juga, karena mereka kan mungkin punya motivasi untuk bisa keluar dari negaranya dan bisa bersekolah di luar negeri, terutama di Amerika. Karena nanti mereka itu pengen kerja di sini biasanya niatnya. Ingin merubah hidup lah istilahnya. Makanya mereka perjuangan banget berjuang keras untuk bisa sekolah di Amerika.
Bahkan pakai biaya sendiri loh, bayangin. Bener-bener berjuang mereka. Makanya saya lihat itu, wah keren banget nih. Iya, inilah apa namanya, memang kebanyakan anak India ini S2 ya yang dituju. Kalau S3 jarang banget. Di mungkin jurusan tertentu lah. Kalau di TI sendiri, di ASI itu jarang, jarang anak ini. Dari negara India jarang banget. Kebanyakan sih dari China. China juga banyak. Asosiasinya itu mungkin bisa 1000-an lah. Tapi lebih banyak India. Mungkin bisa lebih dari 2000 atau berapa di sini. Kok ini asosiasi mahasiswa India. Indonesia cuma 15 doang. Itu udah, wah ini kecil banget. Tapi saya belum pernah menemui anak Malaysia tapi selama di sini. Jadi mungkin ya oke lah, Indonesia masih 15 gak apa-apa lah. Nanti bisa diperbanyak lagi ya. Senang sebenarnya kalau misalkan ketemu anak-anak dari Asia Tenggara ya. Namun saya belum sampai sekarang belum pernah ketemu mahasiswa dari Malaysia. Seringnya dari ini Vietnam. Vietnam sih yang lebih sering. Ya ini sekedar motivasi biar bisa lebih banyak mahasiswa ITS bisa ini. Nggak usah berkecil hati dulu, yang penting coba kan. Dicoba dulu baru ada hasilnya. Daripada nggak mencoba kan kita nggak tahu hasilnya. Siapa tahu rezekinya kan bisa ke Amerika nih. Tuh. Oke, baik Bu. Jadi mungkin teman-teman kan karena kita masih S1, jadi nggak usah terlalu takut kalau mau Iya, eh, ngambil beasiswa. Katanya. kalau S2 coba aja ke Amerika dulu. Jadi mungkin karena tadi udah banyak eh, cerita pengalaman Bu Dista, untuk selanjutnya bakal dibuka sesi Q&A dari teman-teman. Jadi mungkin kalau ada yang mau bertanya bisa langsung raise hand. Ya, silakan, silakan. Oh ya, ini udah ada satu Bu dari Mas Yazid. Mungkin Mas Yazid boleh langsung. Ya, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf ya pakai internet saya agak sedikit putus-putus ya. Aman Mas, Enggak, aman. jelas, jelas. Oh iya, oke baik. Tapi ya di sini agak sedikit saya izin off cam terlebih dahulu saja ya Ibu. Oke, jadi izin perkenalan Bu, saya Yazid. Kebetulan admin angkatan 2019 yang apa namanya sekarang sedang semester 9 jujur karena TA saya cukup kompleks begitu, jadi saya tidak bisa menyelesaikan di satu semester. Nah, terus saya ada apa ya keinginan untuk lanjut studi S2 di luar negeri begitu Bu. Nah, di sini saya izin mengajukan beberapa pertanyaan. Jadi yang pertama, apa pertimbangan Ibu dalam memilih North Carolina University dan perjalanan Ibu dalam mendesain negara itu? Gimana? Maksudnya kan negara US itu perjalanan Ibu dalam mendesain US sebagai pilihan studi itu bagaimana gitu? Karena kan kalau misalkan di case saya kan sudah ada minat gitu, misalkan minat di jurusan tertentu gitu. Nah, tapi kan untuk universitas atau negara kan itu kan ada banyak sekali begitu ya pilihannya, ada yang di US, ada yang di Eropa, ada yang di Australia dan sebagainya macamnya. Nah, perjalanan Ibu dalam mendesain ke US ini bagaimana dan mendesain North Carolina ini bagaimana? Kemudian pertanyaan yang kedua, dulu Ibu sempat mendaftar di kampus mana saja selain di North Carolina ini dan apa yang membuat Ibu di situ juga gitu. Nah, terus mungkin pertanyaan yang ketiga itu terkait beasiswa Fulbright ini. Kalau misalkan saya kan sudah sempat baca-baca juga, kalau yang akhir-akhir ini itu persyaratan untuk harus kembali ke Indonesia begitu. Nah, mungkin teman sekolega Ibu, apakah ada teman-teman yang mungkin tidak kembali ke Indonesia karena ada beberapa urusan seperti mungkin research assistant atau mungkin lanjut postdoktoral dan sebagainya. Nah, apakah ada beasiswa Fulbright yang bisa mentoleransi hal itu atau enggak gitu, atau mungkin beasiswa lain seperti LPDP dan sebagainya macamnya itu juga bisa mentoleransi ini atau enggak begitu itu. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah dari apakah ada tuntutan Fulbright ini untuk kita gitu, misalkan kita harus kontribusi ke A, B, C pasca studi atau mungkin selama studi ada kewajiban tertentu begitu itu. Lalu pertanyaan yang terakhir,
apakah mungkin dari teman-teman sekolega ibu begitu, apakah ada opportunity beasiswa lain? Maksudnya kesempatan beasiswa di Amerika ini seberapa besar sih untuk international student gitu? Apakah kalau misalkan kita kan saya juga mungkin sejauh ini masih mengenal yang LPDP, kemudian Fulbright dan sebagainya, tapi untuk international student secara keseluruhan itu apakah peluangnya sangat besar juga ya Ibu gitu untuk yang full funded terutama gitu. Oke, mungkin Oke, itu dulu pertanyaan saya. Terima kasih. oke, terima kasih pertanyaannya. Wah, ini pertanyaan komplit banget nih. Jadi yang pertama, ini ya terkait kenapa saya memilih US ya. Eh, Meskipun tadi saya udah cerita selingan nih soal motivasi karena memang udah apa namanya dimotivasi oleh Bu Evi juga kan ya. Tapi di sisi lain saya punya ini ada motivasi yang lain karena yang pertama itu adalah root dari ilmu ke teknik industrian itu dari Amerika. Kalian kan pasti udah belajar bagaimana sejarah dari teknik industri kan. Itu rootnya emang ada dari Amerika. Kemudian yang kedua yang menjadi motivasi saya itu adalah saya melihat kesempatan karena saya sudah berkarir menjadi dosen di teknik industri ITS kan. Kemudian saya melihat tren lulusan dosen teknik industri ITS ini bagaimana. Karena ada seperti Prof. Budi Santoso itu mendorong saya bahkan dosen-dosen yang lain Pak Nur Hadi itu mendorong saya untuk coba di Amerika gitu kan karena banyak sekali ada juga Pak Momo juga dulu menjadi ini salah satu motivator saya untuk bisa berangkat ke Amerika karena kan dilihat dari tren lulusan dosen teknik industri ini kan udah menurun yang ada yang keluar maksudnya ke Amerika maksudnya. Jadi bisa nggak kesempatan untuk mencoba di Amerika apalagi udah dimulai duluan oleh Bu Evi kan. Jadi waktu itu udah ada Bu Evi nih yang udah bisa berangkat, maka kenapa saya nggak nyoba juga gitu kan. Jadi ya itu. Yang ketiga juga saya melihat ya karena tadi ya berawal dari akar keilmuan teknik industri ini dari Amerika, saya melihat perkembangan ke depannya pun itu pasti biasanya dipelopori oleh Amerika kan. Perkembangan keilmuan teknik industri ini kan biasanya kebanyakan dari Amerika. Makanya saya milih, oke, saya coba aja dulu nih ke Amerika. Bisa apa enggak melalui beasiswa Fulbright gitu. Jadi benar-benar itu sih yang saya sampaikan untuk itu pasti jadi pertanyaan tuh ketika interview. Kenapa kamu milih Amerika? Kenapa kamu milih ini apa studi di Amerika? Kenapa kamu milih rencana nggak sampai ke kampus sih sebenarnya. Pokoknya overall tentang ini motivasi ke Amerika. Jadi itu sih. Jadi di sisi lain saya juga pengen menambah lulusan dosen teknik industri yang dari Amerika juga. Dan itu kan bisa membantu ini kan bisa membantu apa ya maksudnya untuk berkontribusi ke keilmuan teknik industri jadi kayak seakan-akan kita bisa memberikan kontribusi nanti perkembangan keilmuan teknik industri di Amerika ini seperti apa nanti saya bisa membawa kembali ke teknik industri ITS juga gitu itu terus yang sudah bisa menjawab ya yang pertama. Nah, yang kedua itu soal mendaftar kampus selain NCSU. Saya tuh sebenarnya mendaftar, saya agak sedikit lupa sih. Oh ya, dari 5, kan tadi saya udah bilang kalau saya ada kesempatan 5 kampus dari daftar IIE. Itu kalau saya mendaftar yang pertama, saya coba, ini bukan ngasal, ya ini mencoba, karena mau mencoba ya. Saya pertama itu mendaftar kampus ini, ISI Gatek. Georgia Tech. Georgia Tech ini kampus nomor 1 di US untuk teknik industrinya. Bahkan nggak hanya teknik industri, teknik elektro. Ke teknik engineering itu nomor 1-nya di Georgia Tech. Bukan MIT, bukan yang lain, tapi Georgia Tech. ASI-nya sendiri itu Georgia Tech, nomor 1. Nomor 2-nya itu Ann Arbor. Tapi saya mencoba apply yang di Gatek ya, bukan yang Ann Arbor. Yang kedua itu, apa ya, saya agak sedikit lupa yang kedua yang ketiga itu kalau nggak salah Ohio State baru yang keempat itu NC State yang kelima itu baru saya mencoba di
Arkansas, University of Arkansas. Iya kan pertimbangan-pertimbangan ini kan saya lima kampus ini berdasarkan urutan kayak prioritas pertama. Ini kan Dream University. Jadi kalian masukin aja Dream University di situ. Biasanya Dream University kalian bisa pilih 1, 2 lah di urutan kedua pertama ini. Terus ke urutan ketiga, 4 ini yang paling middle lah. Kalian kan pasti bisa melihat syarat-syaratnya kan. Nanti bisa dicek syarat dari setiap kampus itu. Kira-kira yang modal kalian ini cukup nggak untuk bisa diterima di kampus ini. Nah, yang ketiga, keempat nih saya memilih, mengconsider urutan ketiga, 4 sebagai pilihan yang tengah-tengah. Intinya 50-50 diterima atau ditolak gitu. Nah, yang kelima biasanya yang paling aman. Yang paling aman nih udah pasti kayaknya lebih dari 50% keterima gitu. Gitu. Nah, kan tadi saya sudah sebutin bahwa saya juga mendaftar melalui DA juga kan, direct application. Itu saya mencoba 3 kampus. Penn State, satu lagi Florida Gainesville, sama satu lagi di VTech ya, Virginia Tech. Tapi yang dapat LOA itu dari yang Penn State. Coba aja sih, menurut saya sih dicoba aja sebisa mungkin. Ya karena mungkin yang penting gini, kalau misalkan biasanya kalau misalkan IBT udah bagus, IBT terutama ya, IBT udah bagus, itu kesempatan untuk mendaftar kampus yang rankingnya bagus itu ini lebih tinggi. Tapi di sini ini ya kampus di Amerika ini kan kebanyakan belum tentu misalkan kampusnya udah besar nih, misalkan kayak MIT, kita udah tahu ya MIT ini kan bukan Ivy League ya, tapi ini kan bukan banget kan untuk bidang engineeringnya dan bisnis dan sebagainya. Tapi kita harus cek bahwa belum tentu jurusan IS ini MIT yang terbaik, enggak, karena misalkan ternyata kan ISI yang terbaik ada di Georgia Tech. Jadi bisa kalian cek lah jurusan departemen itu ranking dari departemen atau jurusan tuh menurut saya sih lebih penting ya dicek dulu untuk sebagai pertimbangan. Jadi jangan lihat nama kampusnya, yang penting dari jurusannya. Itu. Terus ada satu lagi nih. Ini sebenarnya saya nggak mau bukan aib ya, tapi memang ada limitasi dari Fulbright. Fulbright itu hanya bisa mengcover biaya kampus itu cuma $40.000 per tahun. Jadi kalau misalnya kalian mau mendaftar di kampus-kampus beken yang private semacam MIT, Stanford, Harvard, sepertinya kalian harus memikirkan bagaimana sisa biaya yang harus ditanggung kalian sendiri. Karena kalau misalnya mendaftar di kampus-kampus seperti itu, kayak Ivy League itu kan biasanya mahal-mahal ya. Itu bisa sampai $100.000 ke atas lah. Padahal kan yang ditanggung Fulbright cuma $40.000 doang. Jadi kalian bisa mikir berapa sisanya yang harus kalian tanggung. Jadi ya kebanyakan memang Fulbright ini anak-anak Fulbright ini diarahkan untuk mendaftar kampus yang ke public university, state university. Jadi karena memang secara biaya itu lebih istilahnya sudah masuk ke range-nya cap amount-nya si Fulbright. Tapi juga bukan berarti yang jelek ya. Maksudnya public university di sini kan bagus-bagus juga. Ya inilah menurut saya sih apapun universitinya selama di Amerika sepertinya sih bagus-bagus lah. Oke. Kalau misalkan nama besar Ivy League dan itu kan karena memang mereka punya funding lebih ya, kayak private university. Jadi mereka punya biaya yang sangat banyak dan makanya lebih terkenal. Jadi itu. Jadi pokoknya kalian milih apapun kampus di sini itu oke-oke aja. Apalagi kan Amerika ini kan terkenal dengan bidang ekonomi, bidang tekniknya. Meskipun kalau bukan berarti negara lain enggak ya. Kayak di Jerman itu kan juga advance di bidang engineeringnya. Biasanya kalau misalnya fokus ke kayak electrical atau mechanical itu kan ke Jerman kayak gitu. Setiap kampus tuh punya ciri khas sendiri-sendiri kok. Itu soal ini ya kampus-kampus yang saya daftar selain NCSU. Nah, NCSU juga termasuk yang terbaik juga sih. Dan itu ISI NCSU kalau kalian buka daftar di websitenya itu juga termasuk
merupakan yang terbaik nomor 1 di NC State, North Carolina State. Di North Carolina State itu ada 3 kampus ya, jadi yang jadi top tier university. Selain NCSU ada Duke University, kalau kalian pernah dengar. Duke University private, tapi nggak punya ISE, dia nggak punya ISE. Terus ada lagi UNC Chapel Hill. UNC Chapel Hill ini termasuk public Ivy. Nah, biasanya yang tentunya Duke ini karena private pasti lebih mahal, paling mahal di NC. Kemudian yang kedua yang UNC Chapel Hill ini termasuk top juga. Ini top dunia juga ini UNC Chapel Hill. Lebih mahal daripada NC State. Tapi memang sayangnya nggak ada, mereka Duke sama UNC Chapel Hill nggak punya ISE. Jadi kebetulan dan ini berdekatan, tetanggaan nih sama NCSU. Jadi kalau di NCSU itu di Raleigh, kota Raleigh, kalau Duke ini di kota Durham, kalau yang UNC Chapel Hill ini di kota kecil ya, Chapel Hill namanya. Karena tetanggaan, makanya karena ini ada 3 kampus top university di NC disebut sebagai Research Triangle, karena ada 3 universitas besar di NC yang berdekatan dan punya ciri khas sendiri. Kalau UNC ini fokus ke mereka top 3-nya public health. Kalau nggak salah sempat dinobatkan jadi ini the first, yang pertama nih di bidang public health di se-US. Kalau Duke ini lebih fokus, dia terkenalnya dengan bidang-bidang sosial, public administrasi, ekonomi, bisnis, itu di Duke. Tapi kalau NC State itu terkenal dengan engineering-nya. Dan NC State ini terkenal dengan statistik, top 3-nya US di statistik, di bidang statistik. Kalau kalian pernah mendengar software statistik SAS. Kalau pernah mendengar SAS software itu bikinannya NC State. Makanya dia top 3-nya sini. Jadi ini banget terkenal dengan bidang-bidang statistik dan engineering terutama. Jadi kalau anak engineering pasti larinya ke NCSU. Kalau anak kesehatan larinya ke UNC Chapel Hill. Kalau misalkan yang bidang hukum, sosial, public administrasi larinya ke Duke. Itu yang di NC State, maksudnya North Carolina State ya. Dan kalau mau mencari kampus, kalian pertimbangkan kampusnya itu di kota mana, karena nanti itu berkaitan dengan living cost. Nah, kalau semakin besar kotanya pasti kan living cost-nya semakin ini ya, semakin besar juga. Nah, Fulbright ini ngasih stipend nggak terlalu besar juga, tapi nggak terlalu kecil. Intinya untuk buat 1 orang aja udah cukup. Tapi nggak terlalu besar seperti yang di LPDB. Memang ya bisa dibilang ini kayak kekurangannya ya, tapi ya ini menurut saya sih bukan kekurangan juga sih. Memang ya karena kan mereka udah memberikan banyak hal buat kita, banyak kesempatan ya. Apapun itu udah dikasih ya, menurut saya sih ya dijalani aja, disyukurin aja lah dapatnya segitu. Dan itu bisa bertahan kalau misalkan kalian S2 gitu ya, tanpa membawa keluarga di Rian itu udah cukup sih menurut saya. Kan memang ada benefit yang lain, kalian dapat networking, bisa kenal Fulbrighter seluruh dunia juga kan. Itu kalau kalau tentang kota milih universitas itu bisa dilihat pertimbangannya dari kota itu ya, nggak hanya sekedar ranking ya. Ini kan biasanya kan kalian punya idealisme sendiri nih, maunya ranking pertama atau ranking berapa, pokoknya top lah. Ya itu nanti kalian akan merasakan sendiri bahwa ternyata nggak sekedar ranking yang kalian cari, tapi juga ada pertimbangan lain, misalkan living cost, kemudian nanti bagaimana dengan keamanan kota itu ya, meskipun kalian pernah ya sering kali mendengar berita-berita yang negatif tentang Amerika, misalkan tentang penembakan atau yang lain. Nah ini kalian juga mikir-mikir, harus dilihat kotanya ini aman apa enggak, dari crime rate-nya itu aman apa enggak nih.
Kalau crime rate-nya tinggi ya jangan sih, sebisa mungkin jangan dihindari. Kalau misalkan aman gitu oke. Nah, kebetulan Raleigh ini termasuk ini loh top 3 ini apa kota yang paling kota terbaik di Amerika untuk ditinggalin. Dan menurut saya sih kalau saya lihat ya pengalaman saya tinggal di sini itu karena North Carolina itu kan dia di East Coast tapi dia di tengah-tengah. Jadi cuacanya itu enak, nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas. Bisa dibayangin. Kalau misalkan lebih ke selatan pasti lebih panas. Kalau lebih ke utara lagi dekat Kanada, wah itu pasti dingin banget. Ini juga dipikirin. Karena kalau misalnya kalian mau tinggal di kota yang paling dingin, itu jangan dilihat enaknya pengen lihat salju gitu ya. Tapi dilihat pasti costly banget lah. Karena kalian kan harus menyiapkan kayak jaket sebagainya, winter gear itu harus lengkap gitu kan. Itu kan mahal-mahal. Ya kalau cuma satu orang, kalau bawa keluarga itu kan harus dipikirin juga. Jadi kalau yang bawa keluarga sih saya mau cenderung untuk memilih daerah yang mild lah. Saya saya prefer nggak terlalu saya nggak mau yang panas misalkan. Prefernya mild. Nah, maka yang tengah-tengah nih, cari state yang tengah-tengah, yang nyaman ditinggalin. Itu. Kalau saya dulu dapat informasi ini juga dari Bu Evi. Sempat kepikiran, saya pengennya di ini Bu, di utara, biar nanti bisa merasakan winter lebih lama gitu kan. Habis masa, jangan, kamu ngomongnya mau ini ya, itu mahal banget, kamu harus mikirin ini, nanti kalau misalkan winter, pasti kalian costly banget dari sisi listriknya, biaya-biaya utilities rumah itu kan pasti akan melonjak tinggi kan, kalau pas winter kan nyalain heater terus nih, kan mahal banget, gitu. Makanya, oh gitu ya, jadinya cari yang lebih ini. Nah, Raleigh ini pas di tengah-tengah, cuacanya mild banget. Jadi nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin, dan masih dapat salju juga. Jadi seneng lah tinggal di sini. Itu jadi salah satu pertimbangan untuk memilih kampus. Nah, yang ketiga ya, ini pertanyaan terkait yang ada yang nggak kembali ke US ya. Ya ada teman saya yang di sini lulus dari NCSU. Itu ada yang nggak kembali ke Indonesia, maksudnya kok kembali ke US, kembali ke Indonesia, sorry. Maksudnya jadi setelah lulus yang bersangkutan ini nggak kembali ke Indonesia. Jadi yang bersangkutan ini teman saya ini dia lulus S2-nya pakai Fulbright ke sini ke NCSU. Dia dari lulusan ITB ya. Kemudian masuk ke NCSU pakai beasiswa Fulbright, habis itu balik lagi ke Indonesia, mungkin sempat bekerja, saya kurang tahu ya, pokoknya balik ke Indonesia memenuhi 2 tahun itu, habis itu beliaunya itu ini lanjut S3 melalui funding yang lain dari kampus. Oh ya, tadi ini belum saya sebutkan, jadi funding itu tidak harus berasal dari negara kita ya, LPDP ataupun yang dari Fulbright itu kan, tapi bisa juga dari kampus. Jadi biasanya kalau dari kampus ini namanya research assistant, ya graduate assistantship, bisa melalui teaching assistantship atau research assistantship yang kayak tadi saya sebutkan. Itu bisa dicari dari awal pertama kali semester awal itu bisa dicari. Jadi kalian bisa searching. Biasanya nanti kalau mau jadi research assistantship ini lebih mudah kalau udah menghubungi profesor. Ini biasanya untuk anak S3, karena kebanyakan anak S3 ini fundingnya melalui graduate assistantship. Jadi udah menghubungi profesornya punya funding, dan bisa membiayai dari awal sampai akhir gitu. Jadi yang teman saya ini pakai RE ya istilahnya, istilah pendeknya itu RE, dari profesornya sampai lulus. Lulusnya itu 6 tahunan. Di sini itu nggak terlalu cepet-cepet sih. Maksudnya nggak ada agak sedikit berbeda mungkin ya. Kalau misalnya kan biasanya kita pengen cepat lulus. Kalau di sini tuh pengen nggak terlalu cepat. Jadi lulusnya itu bisa 5 tahun, 6 tahun, apalagi untuk engineering. Karena biasanya gini, semakin disukai sama profesor, itu agak lama, masih dikasih research assistantship gitu. Jadi bukan berarti negatif thinkingnya itu kalau misalnya nggak lulus ini nggak bisa gitu, enggak. Karena biasanya malah justru kebanyakan proyek dari profesor.
Jadi semakin lama. Jadi yang teman saya ini lulusnya itu lebih dari 5 tahun. Ya karena memang sangat sibuk banget untuk mengerjakan riset. Nah setelah itu udah lulus kan. Nah lulus dapat coba apply pekerjaan di sini dan sudah dapat pekerjaan dan pindah ke state lain gitu. Asalkan udah memenuhi 2 tahun itu, kalau udah memenuhi 2 tahun, oke. Tapi kalau misalnya kalian belum memenuhi 2 tahun yang harus pulang, itu setelah S3 maka harus balik lagi. Nanti akan ditagih. Karena nanti itu urusannya dengan imigrasi sini ya. Karena di imigrasi sini kan Amerika sangat ketat ya. Jadi mereka udah punya report, oh ini orang belum kembali nih, belum memenuhi 2 tahun, nanti pasti akan nggak bisa dapat visa untuk masuk ke Amerika. Harus memenuhi 2 tahun eh, 2 tahun di home country dulu baru bisa masuk ke Amerika. Itu. Jadi banyak sih ininya peluang-peluang ini. Asalkan sudah memenuhi kewajiban 2 tahun. Terus yang pertanyaan keempat nih kewajiban dari Fulbright selama studi atau setelah studi. Kalau kewajiban tuh ya selama studi sih lebih ke ini ya, apa biasanya nanti Fulbright itu ngasih batasan-batasan apa yang bisa kita manfaatkan selama tinggal di Amerika. Ya, misalkan Fulbrighter itu nggak boleh mendapatkan bantuan dari Amerika. Jadi murni cuma cukup dari funding dari Fulbright aja. Misalkan apa? Kayak di sini tuh ada kayak program kesehatan ya. Kesehatan yang diperuntukkan oleh citizen gitu, US citizen. Ya kita nggak boleh dong ambil ambil itu. Karena nanti kalau misalkan ketahuan dapat atau ambil benefit itu nanti akan diterminate beasiswanya. Jadi memang ada batasan-batasan sih. Ya itu wajar lah, karena kan kita kan orang international student ya, kan nggak boleh lah mengambil jatahnya orang ini US citizen. Jadi harus tahu aturan-aturan itu. Bahkan kadang itu aturannya itu sebenarnya tertulisnya itu secara umum. Kalau misalkan kalian ragu ini boleh apa enggak, itu kalian bisa konsultasikan ke international office dari kampus. Nanti mereka akan tahu, mereka akan jelaskan. Kalau ini nggak boleh, ini boleh. Dari kampus pun juga ada advisor yang sudah istilahnya ada kayak semacam media PIC kampus yang sudah berhubungan dengan Fulbright. Jadi kita bisa tanya-tanya melalui ini yang bersangkutan ini, yang PIC ini. Jadi enak sih, maksudnya bisa komunikasi gitu. Nah kalau setelah studi, ya itu tadi ya harus pulang aja sih. Nggak ada harus bekerja di mana, nggak harus. Pokoknya harus pulang ke Indonesia gitu selama 2 tahun. Kalau misalkan kayak saya, misalkan dosen ya pasti kan harus karena saya udah PNS juga ya otomatis kan balik ke Indonesia gitu kan. Ya dipenuhi lah. Kalau misalkan belum ada pekerjaan ya mungkin selama 2 tahun tuh bisa cari pekerjaan dulu. Kalau misalkan nggak mengikat mungkin nanti bisa suatu saat bisa kembali lagi ke Amerika nggak masalah juga sih. Jadi nggak ada ini istilahnya nggak ada ikatan dinasnya ya nggak ada sih itu lebih ke pokoknya harus balik 2 tahun tuh harus ada di Indonesia setelah selesai studi kecuali bagi PNS kan pasti udah langsung balik ke institusinya masing-masing. Nah yang terakhir ini pertanyaan terkait peluang untuk mahasiswa internasional. Ini sebenarnya sih pasti setiap kampus itu sudah menentukan berapa persen mahasiswa internasional yang mereka targetkan. Karena itu kan bagian dari diversity juga ya. Jadi ya inilah menurut saya sih mereka mendukung sih nggak ada persentase bahwa misalkan mahasiswa internasional yang harus diambil itu dari negara ini nggak ada. Selama eligible masuk masa memenuhi persyaratan yang ada ya udah lolos aja sih. Mungkin untuk memenuhi ini persentase international student-nya. Memang ada beberapa kampus yang mungkin cenderung international student-nya itu presentasinya itu dikit. Ada yang seperti itu. Tapi bukan jadi kendala ya, kan tetap bisa di ini. Tuh. Gimana? Ada yang mau di ini follow up atau gimana? Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Mungkin saya menyampaikan sedikit beberapa follow up juga ya. Kalau misalkan
kita statusnya misalnya daftar sendiri, ini konteksnya Fulbright ya Bu. Misalkan kita daftar sendiri dan ternyata udah dapat LOE begitu. Nah, itu dari Fulbright bagaimana Ibu? Apakah bisa mengcover juga kalau misalkan ternyata kita udah dapat LOE baru apply ke beasiswanya gitu. Nah, terus mungkin pertanyaan kedua ini terkait graduate assistant atau research assistant itu tadi Bu. Nah, kira-kira untuk peluangnya untuk master degree itu bagaimana ya Bu? Karena kan setahu saya juga master degree di luar sana kan ada banyak pilihan, ada yang course juga, ada yang pakai tesis dan sebagainya macamnya. Nah, kalau misalkan pakai tesis itu kan otomatis harus kayak connect dulu ke profesornya dan sebagainya macamnya. Nah, apakah juga tesis S2 ini bisa apa ya, digabung atau dikombin sama mekanisme ini atau gimana begitu Ibu. Lalu juga untuk kalau misalkan kita sudah ketemu nih Profesor X yang pengen kita tuju begitu. Kebetulan juga cocok dan juga ada mahasiswa master juga di sana begitu. Nah, lalu sebelum kita menghubungi profesor ini kira-kira apa saja Bu yang perlu dipersiapkan? Apakah mungkin kan statusnya kan nggak kenal ya, maksudnya kita kan harus memperkenalkan diri dulu. Mungkin apakah kita harus mempersiapkan CV dulu atau kayak mungkin semacam research proposal dulu, mungkin bayangan tesis kita seperti apa atau mungkin bagaimana ya Ibu? Apakah ada saran begitu? Mungkin terima kasih. Oke. Permisi Bu, sebelum izin masuk, sebelum Ibu menjawab, izin memberitahu juga kepada para peserta bahwa ini akan menjadi pertanyaan terakhir karena sudah jam 10 malam juga di Budista dan juga ini sudah melebihi waktu. Gak Ini terasa pertanyaan nih. terakhir nggak apa-apa ya Bu ya? Iya, gak apa-apa. Baik, bisa Oke. dilanjut. Jadi yang pertama tadi soal ini ya LOE ya, dapat LOE dulu itu justru lebih bagus ya, karena nanti kesempatan untuk mendapatkan beasiswa pasti lebih besar. Kan kalau LPDP kan memang wajib kan dapat LOE. Fulbright pun juga enggak, kalau Fulbright enggak wajib. Tapi kalau misalnya udah dapat LOE, bilang aja nanti pas di interview. Kalau udah dapat LOE, biasanya nanti peluang untuk lolos berikutnya pasti tinggi. Jadi nggak masalah. Nah, tapi harus dipikirin juga sih kalau misalnya dapat LOE, karena kan nanti kan ada kayak batasannya kan. Karena kan Fulbright ini kan 1 tahun, 1,5 tahun baru bisa berangkat. Nah, itu kan harus dipertimbangkan karena LOE ini hanya berlaku untuk tahun ajaran itu kan saat itu. Bisa ditanya apakah bisa di-defer ke tahun berikutnya atau enggak. Itu kalau udah LOE. Tapi ya bisa inilah lebih baik lah peluangnya kalau misalnya udah dapat LOE. Kalau misalnya nggak ada pun nggak apa-apa sih. Kalau Fulbright itu oke-oke aja. Nah, kalau terus yang kedua yang terkait ini ya, kalau misalnya udah dapat LOE tapi ini funding sendiri, terus bisa nggak cari misal graduate assistantship dari kampus kalau untuk master? Ini tergantung, ini saya nggak bisa jawab pasti karena memang itu tergantung situasi dari kampusnya, dari departemennya. Kalau misalnya departemennya punya funding untuk S2, kayak saya rasa sih bisa aja. Bisa dapat funding, tapi memang jarang banget. Untuk yang jadi kayak alumni kita ya, yang ini senior kalian nih, 2011 nih yang ke sini, dia itu sebenarnya ke sini kalau nggak salah masih dapat shortfall. Jadi kan tadi kan kalian tahu bahwa misalkan Fulbright itu ngasih $40.000 per tahun. Ternyata masih ada kekurangan yang harus dibayarkan oleh alumni ini. Kalau nggak salah sekitar berapa ribu gitu loh. Sekitar saya lupa antara 5.000 sampai $10.000 lah yang harus dibayarkan secara pribadi. Nah, kan itu kan lumayan besar nih. Nah, itu ini bisa dinego, bisa nggak ya ini dikurangin? Maksudnya bisa dibantu untuk di waive. Nah, ini tergantung kampusnya. Kalau misalkan mereka bisa di waive, oke, ya alhamdulillah. Tapi kalau misalkan nggak bisa di waive, ya berarti mungkin bisa nego-nego minta bantuan OIS, apa namanya, international office-nya itu bisa apa enggak gitu kan. Sampai gimana caranya bisa di waive. Biasanya apalagi kalau udah punya profesor, udah menghubungi profesor, bisa minta bantuan untuk waive. Tapi itu belum tentu juga, tergantung situasi. Ya rezeki juga lah kalau misalnya dapat ini. Memang ada beberapa anak Fulbright yang ini yang diterima di kampus-kampus yang mahal ya. Itu biasanya mereka bisa dapat waive. Jadi misalkan sisa
kekurangan sisa yang harus dibayarkan itu sekitar $80.000. Karena totalnya 120.000 misalkan. $80.000 itu ternyata tuh udah di waive. Udah dibantu oleh profesornya, oleh kampusnya, sehingga bisa di waive. Biasanya kebanyakan gitu. Atau mungkin punya dana sendiri untuk mengcover shortfall itu. Nah, terus yang tadi apa profesor ya? Tadi gimana Mas yang profesor? Ya, kalau misalkan kita sudah minat di master degree yang ambil tesis gitu kan, otomatis kita harus kayak menghubungi profesornya juga begitu kan Ibu. Karena Oh, ya, nah itu apa saja yang perlu disampaikan saat kita menghubungi profesor itu gitu kan, kita juga harus memperkenalkan diri dan sebagainya macam gitu. itu kalau ke US tuh nggak perlu sih sebenarnya. Apalagi kalau di S2 itu nggak perlu sebenarnya nggak perlu menghubungi profesor pun nggak apa-apa. Meskipun program kalian misalkan ya itu master yang pakai tesis gitu kan, MSc kan nanti dapatnya Master of Science gitu. Itu nggak harus, kalian nanti bisa mencari profesor setelah pokoknya tahun kedua itu harus mulai riset, berarti paling nggak semester kedua kalian harus cari profesor. Semester pertama masih belum lah, bisa lihat-lihat gitu kan, profesor ini kayak gimana, tapi semester kedua baru kalian bisa cari profesor. Ini sama halnya kayak yang S3 juga sih. Kan saya dulu nggak menghubungi profesor di sini. Saya menghubungi profesor yang di kampus lain. Kebetulan yang di sini saya belum sempat belum dapat gitu kan. Jadi selama 2 tahun saya masih lihat-lihat nih situasi profesor mana, terus cari-cari info profesor ini gimana, profesor A gimana kayak gitu kan. Enaknya gitu sih. Jadi kita punya kesempatan untuk melihat situasi, misalnya melihat kecocokan kita dengan profesor kita nantinya gitu loh. Itu kalau misalnya di US. Kalau misalkan kalian udah menghubungi dari awal sama profesor A, ya berarti nanti sebagian kemungkinan besar sampai akhir itu akan melekat di profesor itu. Gitu. Ya, memang ada plus minusnya sih. Kalau mau menghubungi profesor duluan nggak apa-apa. Sebenarnya sih ada ini juga cara untuk mencari profesor. Ya, pertama kan dari bidang keilmuannya juga kan. Terus yang kedua ini sebenarnya informal aja sih ya. Tips and tricksnya. Jadi kalau misalnya cari profesor tuh lihat lulusannya juga. Kalau misalnya lulusannya tuh banyak yang international student, saya rasa oke. Karena ya kan ada banyak isu-isu apa namanya diskriminasi lah. Ya ini kan ya meskipun memang tidak boleh, memang di sini udah di kampus tuh pasti sudah ini ya di apa namanya udah digemakan lah. Kalau diskriminasi nggak boleh, tapi kan ya kita nggak bisa lah mengkontrol itu. Jadi ya kalian bisa lihat cari profesor tuh yang lulusannya ini banyak international studentnya. Saya rasa sih oke-oke aja sih. Mereka kan bisa menerima semuanya kan. Gitu. Itu sih cara yang saya dulu saya pernah ini dikasih informasi seperti ini tuh dari Pak Erwin. Jadi cari ini konsep profesornya lulusannya itu banyak yang dari internasional, oh berarti ini oke nih, ramah nih, maksudnya ramah untuk anak-anak internasional maksudnya. Terus cari juga fundingnya, profesornya punya funding apa enggak gitu kan. Kalau S2 sih oke-oke aja, tapi kalau S3 kan harus dipikirin. Karena kalau misalnya profesornya nggak punya funding, kita juga akan kebingungan sih nanti kalau misalkan fundingnya udah habis. Itu. Ya, overall itu sih. Selain dari sisi akademisnya ya, misalkan publikasinya itu banyak apa enggak gitu kan. Terus bagus-bagus. Itu ya kalian bisa jadi pertimbangan juga sih itu. Sama mungkin lihat jumlah bimbingannya. Kalau terlalu banyak saya rasa kurang fokus nanti. Ya itu sih yang bisa ini. Ada yang mau di follow up? Baik, mohon maaf Bu Disa, mungkin Ya, karena udah ya. ini sudah 8 menit lagi juga jadi jam 11 nih Bu di sana. Oh iya, ya nggak Mungkin masalah sih. mungkin bisa diakhiri dulu juga. Ya ya, siap siap Eh, siap. Ya, makasih juga Mas Yazid atas pertanyaannya. Nanti, oh ini Bu, mungkin kalau misal kita ingin bertanya ke Bu Rizka, apakah diperbolehkan secara pribadi tidak? Eh bisa, tapi mungkin saya nggak terlalu bisa ini ya memfollow up semua. Jadi kalau misalkan mungkin ada pertanyaan, mungkin bisa di pooling dulu lah. Misalkan ke siapa nanti saya bisa ini. Siap. Jadi bisa nanti disampaikan gitu kan.
nanti mungkin kami dari admin akan mengumpulkan pertanyaan mungkin dalam spreadsheet atau Excel, jadi agar Bu Disa juga enak untuk menjawabnya ya Bu. Iya, sip. Oke. Terus kemudian untuk setelah ini akan ada closing statement dari Bu Disa, namun sebelum itu setelah closing statement nanti juga bakal ada ini Bu, foto bersama. Jadi mungkin saya ingin Oh, gitu ya. memberitahu ke teman-teman semua yang masih on, yang off cam terutama ya, untuk bisa siap-siap sambil setelah ini akan ada sesi dokumentasi. Oh, namun sebelum itu izinkan saya untuk merangkum sedikit yang tadi Ibu sudah jelaskan ya Bu. Ya, silakan. Baik, jadi Bu Dista ini sekarang kan sedang mengambil S3 PhD di North Carolina State University. Jadi Ibu ini juga menerima beasiswa dari Fulbright. Dengan Fulbright ini merupakan istilahnya program kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika dalam bentuk pendanaan. Nah, untuk tahapannya sendiri cukup panjang dengan waktu selama setahun, mulai dari tahap administrasi, interview, terus ada kemampuan bahasa Inggris, ada lesnya juga bahkan diikuti dengan mentoring, dan nanti juga ada direct, bisa direct atau bisa juga melalui IEE. IEE itu pembagiannya untuk dibantu daftar ke universitasnya. Nah, kemudian juga tadi sudah dijelaskan terkait dengan visa-visanya, mulai baik itu J1, F1, J1, terus juga sudah dijelaskan lebih ke skema risetnya, mulai dari skema pendanaan riset, mulai dari mencari profesornya bagaimana, hingga perbedaan dari S3 dan S2 bagaimana, apakah S3 nanti juga ada tes qualifying exam, untuk S2 tidak ada, jadi sudah cukup banyak, termasuk pertanyaan-pertanyaan dari Mas Yazid mengenai universitasnya, bagaimana cara memilih negara, termasuk dengan tadi saya insight sendiri, dan juga baru menyadari bahwa memang benar apa yang itu sebagai dasaran ilmu TI. Sehingga tadi juga, oh iya benar juga ya, berarti kalau misalnya kita mau fokus ke TI, bisa fokusnya ke Amerika, seperti itu. Mungkin dari Ibu Dista, apakah ada tambahan sekaligus sebagai closing statement, Bu? Ya, saya rasa sudah cukup ya sih. Tadi udah menyeluruh yang sudah disampaikan Mas Arthur ya. Kalau untuk closing, ini saya belum menyiapkan sih. Dan saya juga nggak jago untuk speech juga. Mungkin ini ya, inilah motivasi ya. Intinya seperti slogan saya tadi, kalau belum dicoba ya kita nggak tahu hasilnya. Jadi apapun itu, kalau selama niat kita baik, kemudian kita punya cita-cita, tujuan apapun itu ya coba kalian, istilahnya niat harus dicoba dulu lah. Baru kita nanti bisa setelah berusaha, berdoa, baru nanti kita bisa menyiapkan, istilahnya berpasrahkan diri hasilnya itu seperti apa. Dan nggak perlu berkecil hati karena pasti kita punya kesempatan apapun itu. Dan coba grab semua kesempatan yang ada di depan kita. Itu, dan semoga lancar dan sukses juga untuk semua perkuliahan nantinya sampai lulus ya. Dan moga-moga nanti dari beberapa dan mungkin hampir semua dari kalian atau bahkan semuanya nanti dari kalian tuh bisa melanjutkan studi di luar negeri. Nggak harus di Amerika, mau di manapun tuh ini bagus. Yang penting ada cita-cita untuk ke luar negeri karena kita bisa membuka wawasan kita untuk melihat dunia luar, nggak hanya di Indonesia. Ini untuk membuka, penting untuk memperluas wawasan kalian bahwa kita itu kan hidup nggak hanya dengan orang-orang Indonesia aja, tapi banyak sekali background orang-orang yang punya latar belakang yang berbeda, dan kita bisa terbuka wawasan dengan itu dan bisa open minded lah. Itu semoga kalian punya kesempatan untuk studi ke luar negeri, dan semoga sukses semuanya dan lancar apa yang kalian cita-citakan nantinya. Amin. Terima kasih ya sudah diundang. Meskipun Baik Bu, sharingnya mungkin nggak terlalu. ya Bu, mungkin kami dari mewakili mahasiswa DTSI juga terima kasih banyak Bu sudah sharing-sharing. Mudah-mudahan kami bakal bisa melanjutkan tren mahasiswa TI yang lanjut studi ke Amerika, Amin. Nggak harus ke Amerika kok. Yang penting ke mana aja. ke luar negeri ya. Di dalam negeri sebenarnya juga bagus juga loh. Oh iya Bu, Dan ada satu kita bisa pertanyaan ini. tambahan Bu. Hmm? Eh, ada satu pertanyaan tambahan Bu dari kami Aha. admin Kimi Ya. Pak. Ibunya pulang ke Indonesia kapan? Wah, ini pertanyaan yang sulit ini. Nanti saya ditagih dong.
ini sebentar lagi Bu Evi yang mau keluar duluan, mau mau pulang duluan Pulang. nih. Heeh. Bu Evi paling dengar-dengar sih kalau nggak kan sebenarnya udah mau selesai kan ya. Mungkin tahun depan lah itu Bu Evi. Kalau saya mungkin karena saya baru masuk tahun ketiga ya dan program saya kan 5 tahun, sekitar ya 3 tahun lah, 3 tahunan lagi. Kalian pasti udah pada lulus nih. Bahkan mungkin bisa ketemu ke sini kalau mau lanjut studi. Saya belum balik. Barangkali bisa reunian ke sini. Oke, Ya, Bu. Jadi mungkin daripada kita nungguin ibunya pulang, mungkin Mas Mbak yang kalian yang ke udah sini. mau lulus bisa nyusul ibunya Iya, betul ke itu loh. Itu semakin memotivasi kan. ya, Nanti Bu. bisa ketemu reunian di sini. Saya juga sudah reunian sama Bu Evi. Beliau pernah ke Raleigh, ke tempat saya, tapi saya belum pernah ke Texas. Nanti lain kali. Suatu saat nih dalam beberapa tahun nih. Seru nanti ya kalau bisa kumpul-kumpul. Seneng. Ada juga sebenarnya alumni dari TI angkatan 2010. Sudah ini lagi postdoc di Stanford. Oh, Jadi dulu S2-nya di Michigan Ann Arbor, terus S3-nya di Carnegie Mellon, keren tuh. Terus sekarang lagi postdoc di Stanford. Ya, namanya siapa? Eh, saya lupa namanya. Mansur. Ya, saya masih kontak-kontakan sama dia. Adik kelas soalnya. Jadi sering ini. Nggak banyak orang ITS yang ke sini, dosen-dosennya. Total masih yang yang masih di sini ya maksudnya. Yang masih di sini tuh total 7 orang kalau nggak salah se-ITS. Masih ada yang dosen dari statistik. Sekarang lagi studi di Iowa kebanyakan. Iowa State. Ada juga yang di Northeastern Boston. Ada juga yang di Florida. Beberapa dosen sistem informasi kan banyak yang ke sini kan ya. Di Florida sama di Pennsylvania, di Pittsburgh. Jadi kami punya ini sendiri, jadi ada komunitasnya dari dosen-dosen ITS yang di Amerika. Jadi bisa saling silaturahmi. Ya seneng lah kalau misalkan ini, apalagi kan biar nambah banyak mahasiswa ITS yang ke sini. baik, Bu. Mungkin untuk selanjutnya kita langsung lanjut ke sesi dokumentasi. Mungkin teman-teman bisa siap-siap on cam dulu sebelum kita dokumentasi. Terutama bagi Mas Yazid, mungkin kalau mau menyusul ibunya, Ya, eh amin. Pak. Semuanya ya bisa nyusul ke sini. Oke, oke mungkin saya izin pimpin dokumentasinya ya, Bu ya. Hmm, Eh, dalam hitungan ketiga, satu, dua, tiga. Ini udah siap ya? Iya, Bu ya. Oke, oke. Mungkin sekali lagi kita mungkin lambang ini Pak, Bu. Kayak Ini gini, kok, kayak ini Kyumipa. iya, Bu. Oh ya. Oh ada nih. Oh, SCSU juga punya nih. Wolf. Ini kalau Wolfpack kayak Wolf nih. Oke, berarti kita NCSU dulu yang kayak gini ya, Bu ya. Oke deh. Ini SCSU. Apa ini Bu? Oke, Satu tangan Ki, satu tangan ini NCU Oh gini iya Bu. boleh. Benar-benar ya gimana sih Q-nya itu tadi? Gini kayak Bu. gini, Bu. Ini Pak. Ini. Terus Ini. ditutup atasnya. Iya benar jadi bentuk Q. Ini ya. Oh, oke 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 oke. Oke, saya hitung ya, Bu ya. Satu, dua, tiga. Mungkin sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, ya, Oke. eh, mungkin sekian eh, sesi sharing talk show kita, Bu. Terima kasih banyak sudah sharing-sharing banyak pengalaman dan juga motivasi untuk kami bisa lanjut studi di luar negeri. Sama-sama. Mungkin karena apalagi menyempatkan waktunya di malam hari melebihi Oh sedikit enggak, waktu santai tidur. aja. Senang kok Jadi bisa mungkin berbagi. ya mungkin itu sih dari kami. Kalau Ibu ada kegiatan setelah ini bisa melanjutkan kegiatan.
Terima kasih Bu Oke, Desta. Farid. Terima kasih Oke, banyak Bu Dista. ya sama-sama. Terima kasih ya sudah diundang. Semoga semuanya Terima kasih banyak sukses Bu dan Desta. lancar. Oke, saya permisi dulu ya. Ya Bu, Oke Bu, makasih Bu. Oke, terima makasih. kasih Bu. Selamat beristirahat Bu. Sama-sama. Sukses semuanya.